Halo, ketemu lagi dengan saya Rani. Kali ini saya mau em, menyampaikan buat kalian yang mungkin belum tahu ya, apa itu lupus. Secara singkat saja, karena saya ini bukan dokter, saya bukan tenaga kesehatan juga, saya adalah odapus, orang dengan lupus. Jadi saya sekedar sharing saja apa yang saya ketahui. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini, terutama sahabat-sahabat odapus di sana. Um, apa itu lupus? Lupus itu salah satu jenis penyakit autoimun. Jadi autoimun itu teman-teman ada banyak sekali jenisnya, ada ratusan. Uh, dan uh, modelnya itu mirip-mirip, gejalanya apa yang dirasakan itu mirip-mirip. Dari antara ratusan itu ada satu penyakit yang dinamakan sebagai lupus. Nah, pada dasarnya ini saya sambil baca ya biar nggak keliru ya. Autoimun itu adalah um, suatu penyakit yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan dan sel sehat di tubuh kita. Jadi mestinya kan imun kita, kekebalan tubuh kita itu kan melindungi kita gitu ya. Ketika tubuh kita mulai kemasukan virus, itu dia kayak ngeprotek gitu loh. Kayak jadi tameng buat badan kita supaya kita nggak sampai sakit gitu. Tapi ketika seseorang punya penyakit autoimun di dalam tubuhnya seperti saya, ketika virus itu masuk, um, imunnya kan bekerja seharusnya memprotek. Imunnya ini bekerja, tetapi ketika bekerja, dia bukannya melawan virusnya, tetapi justru malah menyerang organ di dalam tubuh saya, seperti itu. Nah, lupus itu menyebabkan sel-sel tubuh mengalami kerusakan dan peradangan. Peradangan kalau yang saya alamin, yang sering saya alamin adalah gejala-gejala peradangan itu badan mulai demam, kadang nggak sampai demam, cuman terasa hangat gitu. Hangatnya itu membuat badan saya itu menjadi lemas, terus kadang juga pusing gitu. Pusingnya itu nggak mesti juga kadang cekot-cekot, kadang seperti migrain, kadang cuman nyeri di salah satu sisi kepala, tapi rasanya nyeri sekali kayak ditusuk-tusuk jarum gitu rasanya. Seperti itulah peradangan yang pernah saya alamin. Pernah juga saya mengalami itu, kaki, tangan, kaki dan tangan saya itu bengkak, benar-benar bengkak gitu. Seperti itu. Nah, lupus itu ada beberapa macam teman-teman. Nah, uh, ada yang saya alamin, lupus yang paling kompleks adalah SLE atau LES, Systemic Lupus Erythematosus. SLE ini merupakan penyakit lupus yang paling umum ditemukan. Jadi kebanyakan odapus itu adalah lupus jenis SLE, mayoritas. Ya. SLE ini dapat mempengaruhi beberapa organ tubuh. Jadi dia tidak hanya menyerang satu organ, tapi banyak organ di tubuh. Bisa sekaligus, bisa bergantian. Bisa ke ginjal, jantung, paru-paru, sistem saraf, kulit, sendi. Yang saya alamin, pemicu lupus saya yang paling sering adalah lambung. Terus ketika Agustus 2023 yang lalu, saya mengalami bocor ginjal. Itu ketika saya pertama kali didiagnosis positif lupus gitu. Itu saya mengalami bocor ginjal. Terus gejala yang dialami oleh penderita SLE antara lain ruam kulit. Ruam kulit yang paling sering itu yang disebut butterfly rash, itu di wajah ya, di daerah sini. Tapi tidak semua odapus mengalami itu. Seperti saya tidak mengalami ruam di wajah. Tapi ketika pertama kali muncul autoimun saya, yang saya ingat benar adalah ini, kulit saya mulai dari sini itu kayak melepuh, tapi dia tidak sakit, tidak perih, ya melepuh aja gitu loh. Jadi saya pikir waktu itu kayak saya tuh ganti kulit gitu loh, dan itu sesuatu yang normal kan gitu. Nah terus ya sudah, lama-lama terbuka gitu ya, kalau diginikan gitu dia akan rontok dengan sendirinya. Terus berlanjut
2 atau 3 hari kemudian tangan kanan saya. Terus lama-kelamaan kok joki sampai sini, saya biarkan aja karena saya sudah pernah mengalami ganti kulit yang seperti itu gitu. Saya anggap normal. Dapat sekitar 2 minggu, 2,5 minggu, kok ganti kulit terus gitu loh. Dan itu bukan hanya di tangan tapi sampai kaki, punggung, perut, em, dan area tertutup lainnya seperti itu. Dan setelah saya hitung tuh mulai lapisan ketiga mulai terasa perih, dan itu saya mulai merasakan aduh ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres sama tubuh saya. Terus waktu itu sih saya coba tanya teman saya yang bekerja di bidang kesehatan gitu ya. Dia apoteker. Dia bilang sepertinya ini sih apa gitu loh istilahnya, ya cuman apa gejala penyakit kulit aja gitu, tapi tidak sesuatu yang serius, itu akan hilang dengan sendirinya. Ya sudah, saya tenang aja kan. Nah, seperti itu. Nah, em, selain itu gejala yang lain adalah peradangan pada sendi. Peradangan pada sendi itu maksudnya apa? Macam-macam. Kalau yang saya alamin adalah nyeri. Eh, jadi selama ini itu secara tidak sadar saya sering kali sebenarnya mengalami, apalagi kalau kelelahan gitu ya. Itu em, daerah sini pergelangan tangan ini ya, sini, terus apa, sini, terus lutut, pergelangan kaki, itu sering nyeri. Rasanya tuh seperti ditusuk-tusuk jarum gitu. Pertama jenuh-jenuh, lama-lama kalau saya biarkan seperti ditusuk-tusuk jarum gitu. Apakah sakit? Sakit. Cuman selama ini ya karena mungkin saya tidak terlalu memikirkan ya. Jadi ya saya cuman ya wis lah dibawa tidur aja kayak gitu. Tanpa berpikir macam-macam gitu. Terus berikutnya pembengkakan di kaki dan sekitar mata. Kalau mata ini saya sepertinya belum pernah mengalami ya. Eh, Lalu untuk pembengkakan di kaki ya, kaki saya itu seperti kayak kaki gajah gitu loh, itu besar. Jadi seperti apa ya? Soalnya seperti gemuk. Jadi saya berpikir pada saat itu berat badan saya bertambah karena saya ya memang kan memang dasarnya saya itu suka kuliner gitu loh. Nah, tapi memang dalam fase tanggal-tanggal itu kok kenaikan berat badan saya itu lumayan gitu loh, cukup lumayan. Saya naik hampir 5 kilo. Padahal yang terjadi adalah nafsu makan saya jauh berkurang dari selama ini sebelumnya gitu. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Belum tahu kalau saya lupus ya. Nah, tapi ada juga teman odapus yang sampai kemerahan gitu, apa nyeri di kakinya itu. Terus disertai dengan rasa lelah yang ekstrim. Jadi memang ketika awalannya itu setelah saya dulu kan pernah kena COVID ya, waktu yang COVID gelombang 2. Pasca itu, walaupun saya sudah dinyatakan sembuh dari COVID ya, saya selalu merasa sangat mudah lelah. Melakukan aktivitas yang menurut saya ringan, itu saya rasa lelah sekali. Terus apalagi kalau habis terkena sinar matahari itu ya, itu rasanya kayak apa ya, kayak cakra saya tersedot, cakra energi saya itu tersedot gitu loh, benar-benar, wih, kayaknya pernah saya itu benar-benar 3 hari berturut-turut, Jumat pulang kerja gitu, Sabtu Minggu itu saya benar-benar tidur full gitu. Nah itu gejala awal yang saya alamin, dan saya sudah mengalami kecurigaan sebenarnya, cuman saya tidak menyempatkan diri ya karena mungkin tidak prioritas saat itu untuk check up seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan cerita ke video berikutnya ya.